Siang hari ini saya diminta oleh panitia untuk memaparkan pembelajaran anatomi di Indonesia dari masa ke masa. Jadi sebelumnya saya akan coba tampilkan sekilas aja tentang perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Sebentar, maaf saya stop sharing dulu karena harus ada suaranya kan ya. Baik. Jadi ini saya ingin memaparkan sekilas saja, mulai dari dokter Jawa hingga sekolah tinggi kedokteran, kemudian menjadi Fakultas Kedokteran FKUI, juga sebelumnya ada pendirian Universitas Gadjah, dan setelahnya Erlangga. Baik, terima kasih. Jadi kami persilahkan juga kalau kolega ingin datang ya ke museum kami. Jadi saat ini saya memang masih diberikan amanah untuk menjadi ketua museum di IMERI, jadi bukan chairman di IMERI. Nah, kalau kita melihat dari kilas balik sejarah pendidikan di Indonesia, itu memang tidak lepas dari bukan hanya perkembangan pendidikan itu sendiri, tetapi memang perkembangan sejarah perjuangan ya, juga tentunya politik yang ada. Tetapi terlepas dari itu, yang ingin saya paparkan adalah fokus di dalam pembelajaran kedokteran dan terutama di anatomi. Jadi kalau kita melihat perkembangan dari Dr. Jawa School, di situ lama pendidikan hanya 2 tahun dan menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan pembelajaran anatomi pada waktu itu hanya bersifat umum, juga sangat superficial, jadi lebih kepada juga dikenalkan untuk anatomi superficial. Nah, ditambah juga pembelajaran ilmu kedokteran yang lain tentunya yang superficial karena tujuannya untuk menjadi mantri cacar. Nah, pada waktu itu ada kendala bahwa periode pembelajaran memang pendek, kemudian peralatan juga kurang, kurikulumnya juga belum establis, juga bahasa ternyata menjadi suatu permasalahan. Kemudian pada waktu itu dicarikan suatu solusi ya, jadi perlengkapan kerangka bahkan sampai didatangkan yang saya baca di buku sejarah Stovia, mohon maaf. Nah, kemudian juga diberikan catatan kuliah pada waktu itu. Juga ada penambahan fasilitas yang lain, juga evaluasi kurikulum. Kemudian sebetulnya ada peralihan dari dokter Jawa ke Stovia itu mungkin tidak banyak diketahui ya, yaitu disebut Stovik, yaitu School Opleiding van Inlands Geneeskundigen. Itu hanya sebentar sih sebetulnya. Nah, di situ mulai fasilitas bangsal anatomi itu ditingkatkan, kemudian juga pendidikan anatomi klinis di bangsal anatomi itu dimulai. Jadi mulai di aplikasi klinis seperti itu diberikan. Nah, sedangkan pada masa Stovia, nah pendidikan lebih berkembang karena pada saat itu pendidikan 7 tahun, kemudian juga bahkan sampai berkembang lagi 10 tahun dan digunakan bahasa Belanda. Nah, pembelajaran pada waktu itu lebih diperdalam lagi karena ini sudah seperti hampir dokter lah seperti itu, termasuk waktu itu sudah include histologi, juga dikolaborasikan dengan fisiologi, bedah juga sampai patologi anatomi. Nah, praktikum juga waktu itu ditambahkan topik topografi.
Nah, kendalanya adalah tingginya turnover dari dosen, juga pelaksanaan kuliah yang klinis, karena sebagian besar dosen itu kan bekerja di rumah sakit. Nah, juga pada waktu itu tentang pengawetan kadaver itu menjadi bermasalah, sehingga mulailah di antara tahun ini tuh berkembang teknik pembalseman ya, pengawetan kadaver itu sangat baik. Juga kalau saya melihat dari sediaan-sediaan koleksi yang di Museum Anatomi itu memang pada masa-masa ini itu sangat banyak ya, terutama setelah 1927, yaitu setelah menjadi Guinness Hogeschool. Nah, pada saat itu dilakukan suatu solusi, yaitu kerangka kadaver itu dilengkapi, kemudian berikan catatan kuliah, juga berikan textbook, juga penyesuaian komposisi sumber daya manusia pada waktu itu. Kemudian ditingkatkan juga infrastruktur dan manajemen dengan membangun gedung dan organisasi baru, sehingga di situ bisa dipisahkan antara sekolah dan rumah sakit. Nah, yang itu yang kita ketahui menjadi Guinness Hogeschool yang sekarang ditempati oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan di sini lama pendidikan sudah 7 tahun, sehingga sudah dokter full. Jadi tidak perlu pendampingan di dalam praktek seperti itu, sudah diakui oleh sebagai dokter pada waktu itu oleh pemerintah Belanda juga. Nah, kurikulumnya masih mengikuti Belanda. Nah, kemudian setelah itu karena kondisi peperangan ya, kemudian menjadi masa Jepang, itu menjadi Jakarta Ika Daigaku, hanya sebentar sebetulnya, dan lama pendidikan tetap sih, karena 6 tahun seperti sekarang ya, tapi kan tidak lengkap waktu itu, dan kurikulumnya mengikuti Jepang. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara mengenai perubahan ya, kalau tadi kan perubahan karena sejarahnya, kemudian kalau kita mendalami lagi tentang kurikulumnya, maka ada perubahan strategi pengajaran yang saya lihat ya. Ya, jadi sekitar abad 13 itu hanya perkuliahan aja. Tetapi setelah 16 itu kuliah teori dan praktek, yaitu diseksi osteologi. Ini kalau secara keseluruhan ya di dunia ya. Nah, kemudian setelah abad ke-20, lebih kurang 1990-an, itu lebih bervariasi lagi. Jadi kuliah itu menjadi minor, kemudian diskusi atau student center ya, problem based learning itu menjadi mayor. Kemudian praktek itu sudah tidak lagi diseksi, tetapi menjadi prosection atau ditambah osteologi itu pasti. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang besar terjadi, yaitu waktu pembelajaran dikurangi. Nah, kemudian kurikulum juga berubah ya. Jadi waktu itu anatomi itu sebelumnya merupakan suatu pendidikan preklinis benar seperti sekarang, tapi waktu itu masih terpisah dari klinis. Jadi sifatnya horizontal, tetapi semakin ke belakang ini, jadi masuk ke 1990-an, diintegrasikan dengan pendidikan antara preklinis dengan klinis. Jadi integrasi itu bukan hanya horizontal, tetapi juga vertikal. Nah, kalau melihat dari pendidikan anatomi di FKUI, yang saya ketahui ya, kalau sebelum 2003 itu banyak ya, jadi saya tidak detail satu-satu, hanya secara umum aja. Itu untuk yang FKUI ya, itu banyak. Jadi 9 SKS dalam satu semester yang lebih kurangnya 4 bulan ya, jadi 16 minggu. Tapi di sini adalah teacher center ya, mungkin yang sama kuliahnya dengan usia saya mungkin merasakan ini. Jadi anatominya regional, kemudian merupakan suatu mata kuliah tersendiri. Cuman belakangan karena sistem kurikulum juga berubah ya menjadi student center, kemudian anatomi juga berbasis sistem. Kemudian tidak merupakan suatu perkuliahan tersendiri, tetapi terintegrasi dalam modul perkuliahan, sehingga cuma sedikit ya, kalau saya hitung total itu cuma 20 jam dengan 32 jam praktikum. Itu sangat sedikit karena cuma 2,25 SKS ya lebih kurangnya. Nah, sehingga pada waktu itu sih dari evaluasi difikirkan ini sepertinya ada yang salah gitu, karena mahasiswa itu tidak terlalu paham ya tentang anatomi dan sepertinya kurang bagus. Bahkan pada saat di klinis ada banyak yang harus kembali lagi atau bertanya lagi pada anatomi, atau kami dikomplain gitu dari pihak klinisi bagaimana pembelajaran anatomi.
Nah, kemudian dilakukan lagi adaptasi lah ya. Jadi setelah tahun 2012 itu ditingkatkan menjadi 35 jam kuliah dengan 52 jam praktikum. Jadi sudah meningkat lumayan daripada 2 SKS saja. Dan ini tetap student center, tetap berbasis sistem, cuman yaitu karena pemahaman secara gross-nya itu kurang, sehingga ditambahkan suatu modul baru yaitu ilmu biomedik dasar. Kemudian praktikum yang tumbuh kembang juga ada. Nah, mungkin berbeda dengan yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian, karena ada yang menyebutnya sebagai blok gitu ya. Ada juga yang blok anatomi umum itu dihabiskan dulu di depan seperti itu. Memang ada variasi di tiap institusi. Nah, kemudian kalau kita melihat perubahan pembelajaran oleh perkembangan teknologi yang bisa kita lihat ya, terlepas dari sejarah atau politik ya, itu kita melihat dari zaman dulu sekolah dokter Jawa ya. Kalau sampai sekarang, saya tentunya mengambil foto-fotonya dari FKUI. Nah, itu kita melihat dari sistem manual ya. Jadi manual, kemudian belajar apa adanya dengan kadaver, dengan kerangka, kemudian seperti ini juga kondisinya suram gitu kan ya. Nah, kemudian menjadi dibantu dengan teknologi digital, kemudian kalau di tempat kami mulai dikombinasikan dengan integrasi dengan klinis. Jadi biasanya kami sudah mempunyai praktikum integrasi baik dengan radiologi maupun dengan ilmu kesehatan anak seperti itu, dan pendidikan anatomi tidak berbatas pada undergraduate saja, juga S2 maupun spesialisasi. Jadi kami ada satu program modul bersama dengan spesialisasi neurologi seperti itu, sehingga perkuliahan itu selalu berjajar antara preklinis dan klinis, seperti itu. Juga untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu ya yang mempunyai motivasi tinggi, kita juga berikan suatu magang sehingga mereka bisa diseksi seperti itu, karena mereka sama sekali tidak ada waktu untuk untuk diseksi, semuanya prosection. Kemudian karena kami juga mempunyai suatu fasilitas yaitu e-museum yang mempunyai kelengkapan dimensional anatomy table, kami juga beberapa modul menggunakan, kemudian juga menggunakannya untuk mahasiswa S2 maupun spesialis. Nah, kalau kita lihat tentunya juga ada masalah di dalam suatu teknologi ya dibandingkan dengan kadaver. Tentunya baik dari pengetahuan kognisinya, baik keterampilan yang didapat, perilaku tentunya, dan aksesibilitas juga efek pada kesehatan. Tentunya ada plus minusnya semuanya. Bahwa seperti kadaver yang kita ketahui, kita bisa lihat real ya, apa yang ada gitu. Tetapi tidak bisa detail. Jadi yang kecil-kecil mau dibesarkan juga nggak bisa gitu. Tapi kalau teknologi digital itu bisa, mau dipotong virtual juga bisa, mau diulang-ulang juga bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan keterampilan motorik misalnya? Itu tentu berbeda. Jadi kalau yang kadaver tentu dia bisa diseksi seperti itu, tapi karena sekarang juga kesempatan itu lebih terbatas ya, karena kadaver juga lebih sulit, sehingga teknologi digital memang merupakan suatu jawaban untuk itu. Nah, sehingga dengan plus minusnya itu, kemudian ada juga pendapat bahwa dari mahasiswa dan guru juga bahwa nggak bisa, misalnya hanya digital aja gitu. Tetapi bahwa mereka mereka menyatakan bahwa digital itu membantu, tetapi kadaver tetap perlu seperti itu. Nah, kemudian kita seperti kita ketahui ya, kita semua terkena pandemi COVID lah. Nah, itu berubah lagi. Jadi yang tadinya offline atau luring, kemudian menjadi daring semua. Itu kami pun tidak terkecuali. Nah, sekarang bagaimana nih, pandemi sudah mulai selesai gitu ya. Ternyata nggak bisa sepenuhnya offline kan. Tetap masih ada jaga-jaga juga karena sudah terbiasa gitu ya, sehingga dilakukan suatu hybrid. Jadi ini merupakan gambar-gambar yang kami dari mulai peralihan dari pandemi, kemudian peralihan ke situasi post pandemi seperti ini. Jadi dibuat suatu tetap offline gitu ya, online juga ada, kemudian dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelajaran sebetulnya virtual atau tradisional gitu ya. Jadi seperti tadi online gitu ya. Itu semuanya kita anggap modern lah, suatu yang virtual.
Kemudian jadi dengan webcasting lah, dengan video conferencing seperti kita sekarang, dengan virtual stimulator, telemedicine. Nah, kalau yang tradisional ya seperti yang dulu ya manual gitu ya. Itu semua tetap ada benefit, ada kekurangannya lah ya. Misalnya untuk yang virtual pasti akan terisolasi seperti ini. Kayak saya di ruangan sendiri aja bisa gitu. Ya, tapi sangat bergantung pada teknologi seperti itu. Kurang apa ya, exposure gitu ya, ketemu orang aja jarang sehingga menjadi orang aneh gitu kan ya. Kemudian direct assessment juga nggak bisa gitu, sehingga mahasiswa juga yang nggak jujur juga pandai mahasiswa-mahasiswa itu, sehingga itu menjadi masalah tersendiri. Kemudian kalau tradisional juga lebih bagus kan ya, lebih ketemu secara manusia itu juga sosio humaniora juga bagus, soft skill-nya latih, bisa melihat langsung kadaver, itu sih plus minus lah semuanya. Nah, kemudian bagaimana solusinya sebetulnya? Kita mencoba dari sejak saya pulang ya dari pendidikan S3 itu mencoba sesuatu apa sih yang bisa kita kembangkan untuk pendidikan anatomi gitu ya. Ternyata kami melihat bahwa nggak bisa sih kita katakanlah cuma kadaver buku aja, virtual aja gitu, atau apa namanya dengan teknologi digital yang 3D aja nggak bisa. Tetapi dalam evaluasi kami ternyata semua modalitas dari mahasiswa ya, manusia lah ya, raba, kinestetik, visual, organisasi memori, misalnya auditori, ya dan yang lain-lain, itu kalau dikombinasikan hasilnya akan lebih maksimal. Sehingga kami dalam berapa tahun ini itu telah mengembangkan baik buku panduan praktikum, tujuan pembelajaran, checklist, referensi, pengantar, kemudian memperbaiki seluruh kadaver-kadaver yang ada gitu ya. Kemudian sediaan juga, kemudian pengadaan manekin seperti itu juga, kerjasama dengan klinisi seperti itu, dan memang dengan multimodal learning strategi yang kami kembangkan itu ternyata bisa mempunyai efek yang signifikan untuk pendidikan mahasiswa. Jadi memang saya yakin bukan hanya FKUI yang melakukan ini, institusi-institusi di yang lain juga mungkin sama. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Saya pernah mencoba di dalam perkuliahan saya coba interaktif, saya berikan suatu permainan lah dengan benang seperti itu. Kemudian sebelumnya perkuliahan saya mulai, saya picu mereka dengan suatu kasus klinis seperti ini gitu. Ternyata itu bisa meningkatkan pemahaman karena mereka itu sudah terpacu, oh Bapak nanti kuliah saya ini nih bisa ngerti ini nih kalau mendengarkan, sehingga saya melihat mereka lebih perhatian, mereka lebih happy, saya melihat, dan sampai akhir nggak banyak gitu ya ketiduran, mungkin ribut gitu ya. Dan setelah saya tes dengan pretest dan post-test, ternyata hasilnya sangat signifikan. Saya juga kaget sekali itu, karena dari yang banyak nggak bisa, ternyata setelah di akhir perkuliahan tuh lebih ya dari 95%, jadi hampir 100% tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti itu. Jadi ternyata dengan paparan kasus klinis awal, kemudian itu bisa meningkatkan pemahaman dan tujuan pembelajaran, peningkatan penyerapan, dan integrasi pengetahuan, sehingga akhirnya peningkatan pencapaian kompetensi juga lebih bagus. Nah, bagaimana permasalahan antara kadaver dan teknologi digital? Nah, ini kami tim anatomi di sini Bu Sasanti juga sebagai PI waktu itu mencoba anatomi visualization learning ya. Jadi di-combine itu bagaimana? Terus kita mencoba mengevaluasi semuanya. Mereka tuh agree bahwa ya teknologi bagus, tapi kombinasi akan lebih bagus seperti itu. Jadi memang itulah kenyataan yang ada seperti itu. Sehingga kemudian saya coba membuat suatu penelitian kecil-kecilan juga. Mungkin ini di sini para dokter sekalian yang di perhimpunan pernah ingat ya, saya pernah menyebar kuesioner seperti itu. Nah, itu hasilnya ternyata memang kita ada banyak masalah nih. Tapi ini merupakan suatu tantangan potensi. Sebetulnya saya melihatnya bagus ya. Jadi Mbak Bella, 2 sebetulnya menit lagi. ya 70-90% itu semua mempunyai sarana daring yang bagus. Lebih dari 3. Kemampuan IT-nya bagus, waktu belajar juga cukup, juga akses-aksesnya bagus, 75-80%. Kemampuannya juga bagus gitu ya. Kan kayaknya aku nggak
nggak familiar dengan digital, ternyata enggak. Kemudian manajemen waktu juga saya lihat bagus. Sehingga ini merupakan summary-nya, ya bahwa anatomi itu merupakan salah satu ilmu dasar, bahwa pengetahuan komprehensif anatomi tubuh manusia itu penting gitu ya untuk pemahaman cabang ilmu kedokteran yang lainnya dengan tepat, juga untuk praktek klinisnya itu penting untuk patient safety, sehingga dari dulu hingga sekarang itu sebetulnya sama. Jadi selalu dicari cara bagaimana memahami struktur tubuh manusia untuk 3 dimensi, sehingga dilakukan adaptasi pembelajaran anatomi terus-menerus. Sehingga bagaimana adaptasi pembelajaran anatomi saat ini itu sebetulnya dari tradisional, virtual, kombinasi yang sepertinya paling bagus gitu. Kemudian dengan luring atau daring, kombinasi aja deh gitu ya. Sehingga nah bagaimana adaptasinya itu kalau yang hingga saat ini dari berbagai pembelajaran juga penelitian yang kami lakukan. Jadi strategi pembelajaran tentunya disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi tiap daerah dan institusi masing-masing. Yang penting tetap terencana, terpadu. Nah, persiapan dan pelaksanaan baik evaluasinya bagaimana. Kemudian interaktif itu penting, bahwa dipaparkan kasus klinis dini itu penting, dan multimodal learning itu juga penting, dan blended learning strategi itu bagus, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Prof. Terima kasih dari kami, Departemen Anatomi FKUI dan Museum IMERI.